Pencarian korban KMP Tunu Pratama via laut dan udara. Wapres Gibran Rakabuming Raka beri santunan keluarga korban kapal tenggelam. Universitas Brawijaya berangkatkan 2 dokter ke Gaza. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Banyuwangi. Saudara, pencarian 29 korban kapal tenggelam di Selat Bali terus dilakukan secara masif melalui udara dan laut. Tim penyelam dan alat canggih diterjunkan untuk memastikan titik objek di kedalaman 60 meter. Basarnas juga akan mengerahkan KRI Vanildo dengan teknologi canggih. Pencarian di udara masih terus berlangsung. 1 unit helikopter diterbangkan untuk melakukan pemantauan di atas permukaan laut Selat Bali. Pencarian udara ini menjadi strategi penting untuk mengetahui tanda-tanda objek maupun korban yang mengapung. Selain itu, penyisiran di laut juga semakin diperluas. Beberapa kapal SAR telah diterjunkan ke titik perkiraan tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Pencarian laut dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI AL, dan relawan. Sebanyak 29 orang masih dinyatakan hilang. Dari total 65 orang dalam manifest sementara, termasuk 53 penumpang dan 12 anak buah kapal. KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Kemudian kita juga harus menyiapkan 1 kapal tender, yaitu kapal jenis serupa dari KMP Tunu yang lain untuk sebagai kapal tender, manakala kalau hari ini bisa kita lakukan penyelaman, kita akan lakukan dengan memperhatikan faktor safety lingkungan dan tidak mengganggu transportasi yang ada. Keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menggelar sembahyang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memohon agar kerabat mereka yang hilang segera ditemukan dalam kondisi apapun. Suasana khusyuk terlihat di area dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah orang berpakaian adat Bali berbaris rapi di dermaga. Dupa mengudara diiringi alunan doa yang mengalun hingga ke debur gelombang. Inilah sembahyang untuk Gumelar Tidar Tanaka, anak buah kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang masih dinyatakan hilang. Gumelar adalah 1 dari 65 orang yang masuk dalam manifest penumpang dan ABK. Keluarga dan kerabat Gumelar yang berasal dari satu pura menggelar doa di tempat terakhir kapal bertolak. Mereka memohon agar Gumelar segera ditemukan dalam kondisi apapun. Kita bersembahyang, mudah-mudahan keluarga korban cepat ditemukan, kumpul bersama keluarga. Kita berdoa bersama. Semoga seumpama dia ditemukan keadaan sehat, kita ya gak boleh senang. Seandainya tidak sehat, ya gak boleh sedih. Kita harus menerima. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko terpadu keluarga korban tenggelamnya kapal motor penyeberangan TMO Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang. Gibran menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp125 juta per orang. Dalam kunjungannya ke posko terpadu di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui sejumlah keluarga korban tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama Jaya yang bertahan di posko. Gibran memberikan dukungan moral untuk keluarga ke-29 korban kapal tenggelam yang belum ditemukan.
Wapres Gibran juga menyerahkan santunan kepada ahli waris 6 korban yang meninggal dunia. Nominal santunan yang diberikan dari Jasara Harja dan Jasara Harja Putra sebesar Rp125 juta per korban. Selain itu, Gibran juga berkoordinasi dengan tim SAR gabungan terkait lanjutan operasi pencarian korban hilang pasca tenggelamnya kapal tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Perempuan penjaga kantin kapal asal kota Banyuwangi bernama Elok Rumantini yang menjadi salah satu korban tewas saat KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali menarik simpati sejumlah pihak. 2 orang anak korban yang kini yatim piatu mendapatkan jaminan pendidikan dari Polres Banyuwangi hingga lulus SMA. Polres Kota Banyuwangi mendatangi rumah Elok Rumantini, korban meninggal dunia kapal motor penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya di Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Selain menyampaikan ucapan berbelasungkawa dan memberikan bantuan paket sembako, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama menjamin biaya pendidikan kedua anak Elok Rumantini yang berusia 13 tahun dan 4 tahun hingga lulus tingkat SMA. Kita semua prihatin dan kami seiring dengan pemerintah daerah juga kemarin yang memberi jaminan untuk pendidikan 2 putri almarhumah, kita juga siap sebagai bentuk simpati pada keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Kita juga tadi menawarkan untuk adik sekolah di PAUD TK Bayangkari, kemudian untuk Ananda Silva juga kita bantu beasiswa pendidikannya sampai dengan selesai di jenjang SMP SMA. Sebelumnya, saat masih hidup, korban menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi 2 anaknya setelah suaminya meninggal dunia karena sakit setahun silam. Elok Rumantini baru sebulan bekerja sebagai penjaga kantin di kapal. Saat bekerja, korban menuliskan status di WhatsApp kebahagiaannya setelah mendapatkan pekerjaan. Sudah lama Bu kerja di kantin? 1 bulan. Baru 1 bulan. Iya. Apa yang diceritakan Bu selama bekerja itu? Pernah? Ya saya kalau informasi gimana, rame totolane, iya mak rame. Hati-hati, ojo turu kayak gitu. Kerjanya pagi apa siang apa shift malam? Ya nggak mesti, kalau pagi tuh kadang 5:30 berangkat sampai 3 hari baru. Almarhum ini punya berapa anak Bu? 2. Iya. Kini kedua anak korban berusia 13 tahun dan 4 tahun yang kini menjadi yatim piatu diasuh oleh sang nenek atau ibu korban Elok Rumantini. Hernawan Mustika, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur. Kesorotan lainnya, saudara, warga Kabupaten Kediri beramai-ramai berburu ikan di sumber mata air Gundi. Kegiatan ini merupakan tradisi warga dalam rangka menjaga sumber mata air dan merayakan Tahun Baru Islam. Ratusan orang beramai-ramai mencari ikan di sumber mata air Gundi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Mereka menyusuri sumber air untuk mencari ikan dengan menggunakan alat seadanya. Kegiatan grobyak ikan itu merupakan tradisi warga setiap 1 tahun sekali. Menurut panitia mengaku, ikan yang ada di dalam sumber air itu ada sekitar 3 ton lebih. Nantinya usai kegiatan grobyak ikan, sumber mata air akan dibersihkan dan diisi benih ikan kembali. Kegiatan ini bertujuan agar warga sekitar bisa menjaga ekosistem agar terus lestari. Salah satu warga mengaku gembira mengikuti kegiatan grobyak ikan pada momen hari libur. Warga mampu mendapatkan ikan hingga 5 kg lebih, hasil tangkapannya diolah sendiri untuk dimakan bersama keluarga. Selain itu, untuk warga yang mendapatkan ikan berbobot paling berat akan mendapatkan hadiah dari panitia. Karena memang dari dulu adat di Desa Tanjung, yaitu di Sumber Gundi itu ada grobyak yang harus kita lestarikan bersama, karena tidak ada yang dimiliki sumber-sumber lain di wilayah lain. Campur-campur ini, ada mujair, lele dikit,
Sama nila, yang banyak nila. Terus rencananya mau dibuat apa, Pak? Alah, ya buat masak-masak sama tetangga, keluarga lah. Kira-kira itu ikannya berapa kilo, Pak? Ini hampir 5-an ini. Saudara, harga tomat di Kabupaten Madiun naik. Tomat di pasaran kini tembus hingga harga Rp27 sampai Rp28.000 per kilogram. Berkurangnya pasokan hasil panen memicu kenaikan harga tomat. Harga tomat di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun naik. Semula harga tomat di bawah Rp20.000 per kilogram, kini naik dan tembus Rp28.000 per kilogram. Dampak cuaca buruk membuat pasokan tomat ke pedagang pasar berkurang sehingga kondisi ini memicu naiknya harga tomat. Harga tomat naik. Dari berapa ke berapa? Sekitar 24, sekarang 27. Gimana pendapatnya konsumen? Ya mengeluh, tapi kan nggak ada barang kosong. Sudah lama tuh, Pak? Sudah hampir 1 bulan. Pembeli hanya bisa pasrah dengan kenaikan harga tomat karena tomat diperlukan untuk memasak dan membuat minuman jus. Agak naik sih, harganya agak naik mungkin karena cuaca ya Mas ya. Ya agak naik jadi 28. Kalau sebelumnya berapa sih Mbak normalnya gitu? Sebelumnya berapa ya? 20 kadang Mas kalau pas iklimnya itu. Mungkin karena cuaca sih jadi dia itu. Pengusaha kuliner berharap harga tomat segera turun dan kembali normal sehingga biaya pengeluaran usaha mereka tidak terus bertambah. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Universitas Brawijaya berangkatkan 2 dokter ke Gaza. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani MOU dengan Kepala Badan Karantina Indonesia untuk pemanfaatan fasilitas karantina di Puspa Agro Sidoarjo. Nantinya kawasan ini akan menjadi pusat instalasi karantina terpadu pertama di Indonesia. MOU bersama-sama kita berikan tepuk tangan. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Badan Karantina Indonesia dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa digelar di Gedung Negara Gerahadi pekan lalu. Kerjasama dilakukan untuk pemanfaatan fasilitas di kawasan Puspa Agro Sidoarjo. Fasilitas tersebut akan digunakan sebagai pusat instalasi karantina terpadu dan diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Harapannya melalui kerjasama, aktivitas logistik baik impor maupun ekspor melalui Jawa Timur dapat lebih efektif dan efisien. Kawasan Puspa Agro akan disiapkan sebagai hub karantina modern. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas penting, diantaranya laboratorium mutakhir, fasilitas pengujian komprehensif, logistik terpadu, hingga layanan kepabeanan. Nah ini model ini baru pertama kali kerjasama ini untuk tadi indikator-indikator terkait dengan traceability, indikator terkait dengan waktu layanan, biaya yang transparan dan segala macamnya kita selesaikan di sana semua. Nah inilah model yang bagus karena ini juga akan menunjukkan kepada dunia sana Indonesia itu bisa sejajar dengan mereka. Karena nanti sistemnya ini terkonek juga dengan negara-negara mitra kita, sistemnya termasuk juga nanti aliran dokumennya sehingga mereka paham, tahu barang itu dari mana dan kita juga tahu barang mereka dari mana dan kita akan pantau nanti atau selesaikan nanti di Puspa Agro yang akan rencana kita kembangkan. Tentu harapannya akan lebih efisien karena eksportir dan importir tidak harus ke kantor mana, meja mana. Ini insya Allah akan lebih terpadu, lebih terintegrasi dan komitmen ini dari pusat bagaimana Badan Karantina Indonesia, kemudian dari Bea Cukai ini kemudian membangun keterpaduan sinergitas dan labnya sebenarnya sudah ada yang di Puspa Agro. Jadi mudah-mudahan ini akan meningkatkan daya saing produk-produk kita, baik ikan, hewan maupun tumbuhan. Ada 3 item.
Berdasarkan data Komisi 4 DPR RI, selain Lampung dan Bali, Pulau Jawa masuk zona merah penyakit mulut dan kuku dengan jumlah kasus hewan ternak terdampak sebanyak 7 hingga 11 juta kasus. Upaya penanganan PMK terkendala anggaran yang terbatas. Pemberantasan PMK pada hewan ternak menjadi prioritas Komisi 4 DPR RI Panggah Susanto. Targetnya Indonesia bebas dari PMK pada tahun 2035 mendatang. Berdasarkan data Komisi 4 DPR RI, selain Lampung dan Bali, Pulau Jawa masuk zona merah penyakit mulut dan kuku PMK. Keterbatasan anggaran pengadaan vaksin PMK menjadi kendala. Total kebutuhan vaksin 8 juta dosis, saat ini baru tersedia 50%-nya. Untuk itu, Komisi 4 akan meninjau kembali alokasi anggaran dari program yang kurang mendesak agar dialihkan ke pengadaan vaksin PMK. Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masuk dalam kategori zona kuning. Sementara Maluku, Papua, dan NTT masuk dalam kategori zona hijau atau bebas PMK. Ada beberapa kendala, terutama adalah masalah jumlah vaksinnya, ya, dari 8 juta vaksin yang diperlukan itu baru terpenuhi 4 juta, sehingga ada kendala anggaran. Saya kira kita ada fungsi anggaran di Komisi 4 ini akan memperjuangkan setelah nanti dari Pak Dirjen memberikan program atau rencana jangka panjang, ya, tidak hanya setengah-setengah separuh ini, berikan rencana sampai 2035. Informasi lainnya, Saudara, Universitas Brawijaya Malang memberangkatkan 2 dokter untuk menjadi relawan di Gaza, Palestina. 2 dokter ini akan bergabung dengan relawan dari berbagai negara untuk memberikan bantuan sesuai dengan keahlian mereka di bidang kesehatan. 2 dokter yang menjadi relawan kemanusiaan yang akan berangkat ke Gaza, Palestina adalah Dr. Ristiawan Muji Laksono dan Dr. Muhammad Kuntadi Syamsul Hidayat. Keduanya adalah dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Keberangkatan 2 dokter ke Gaza ini dilepas rektor bersama sejumlah sivitas akademika dari Universitas Brawijaya. Keduanya akan menjadi relawan kemanusiaan selama 2 minggu di Rumah Sakit An-Nasr dan Rumah Sakit Eropa di Gaza, Palestina. 2 dokter dari Fakultas Kedokteran UB ini memiliki keahlian di bidang ortopedi dan anestesi. Keberangkatan sang dokter ke Gaza juga mendapat dukungan dari keluarga. Selain memberangkatkan 2 dokternya ke Gaza, Universitas Brawijaya juga menyerahkan bantuan berupa alat kesehatan dan obat-obatan untuk digunakan di Gaza, Palestina. Universitas Brawijaya. Persiapannya kita niat yang ikhlas dan kami juga mohon doanya semua supaya kami berdua tetap pada niat yang ikhlas, tidak terganggu dengan pemberitaan yang macam-macam yang bisa jadi membuat kami berubah niatnya. Ya. Itu yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kemudian selanjutnya kita tingkatkan hubungan kita dengan yang kuasa. Karena semua ini adalah kehendak yang kuasa. Apapun yang terjadi nanti adalah ridho dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisi waktu libur sekolah, puluhan anak-anak antusias mengikuti lomba menghias pancake yang berlangsung di salah satu swalayan di Surabaya. Lomba yang diikuti oleh belasan anak usia 4 hingga 6 tahun ini diselenggarakan untuk meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri anak-anak. Seperti inilah lomba menghias pancake yang berlangsung di sebuah swalayan di kota Surabaya. Kegiatan ini ramai diikuti belasan anak-anak usia 3-6 tahun untuk mengisi waktu libur sekolah. Anak-anak peserta lomba ini pun terlihat menggemaskan lantaran diwajibkan untuk memakai topi dan celemek layaknya seorang chef. Selanjutnya, anak-anak diberi pancake lengkap dengan bahan hiasan seperti mesis, coklat, dan buah-buahan untuk menghias dengan tema binatang atau superhero. Sofia Askadina, salah satu peserta lomba menghias pancake, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini. Ia sengaja mengambil kelinci sebagai tema hiasan pancake tanpa sedikit pun dibantu orang tua. Menghias pancake. Tadi apa yang diambil temanya, Adik?
Bikin kelinci ya? Susah nggak? Adik seneng nggak ikut lomba kayak gini? Seneng ya? Tadi sempat dibantuin mama nggak? Nggak ya? Ini yakin menang ya ini ya? Lomba menghias pancake di Surabaya tak hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi wahana efektif untuk mengasah kreativitas dan kepercayaan diri anak-anak. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Menikmati menu unik croissant isi rendang ayam. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, sebuah kafe di Surabaya menyajikan menu croissant dengan model yang berbeda atau unik. Croissant yang biasanya berisi keju atau coklat, di sini croissant diisi rendang ayam. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Ini dia chicken croissant rendang, menu utama salah satu kafe di Surabaya. Pemilik kafe sengaja mencampurkan kue khas Austria ini dengan makanan tradisional rendang agar kaya rasa. Sementara ayam dipilih karena menurutnya tidak semua pembeli suka dengan daging. Sehingga ide menggunakan ayam pop ini akhirnya muncul sebagai isian croissant. Untuk membuat chicken croissant rendang cukup mudah. Juru masak hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk menyajikan menu ini. Pertama, siapkan croissant, daging ayam, tepung bumbu, selada, dan potongan tomat. Kemudian panaskan minyak goreng. Lumuri daging ayam dengan tepung dan air matang. Goreng daging ayam dengan menggunakan api sedang. Setelah matang, tiriskan. Selanjutnya, panaskan bumbu rendang dan campurkan dengan ayam goreng. Panaskan roti croissant dengan menggunakan microwave selama 30 detik. Setelah itu, isi croissant dengan mayones, tutup dengan selada dan rendang ayam. Sebagai pelengkap, tambahkan dengan keripik kentang. Salah satu yang menarik kan karena biasanya kan rendang itu daging ya, tapi ini menggunakan ayam. Kenapa memilih menggunakan bahan dasar ayam itu sendiri? Karena kalau kita pakai daging sapi itu nggak semua orang itu kan suka ya kalau daging sapi. Cuma kalau daging ayam dan rata-rata orang bisa makan betul dan carinya ayam, makanya ya buatnya chicken rendang croissant. Secara harga dari kisaran berapa ke berapa? Untuk kafenya kurang lebih kalau untuk makanan dari harga 28.000 sampai 45.000. Sejak terdaftar sebagai menu di kafe ini, chicken croissant rendang banyak dipesan. Dalam sehari, pengelola kafe bisa menjual sebanyak 3 hingga 4 porsi chicken croissant rendang. Croissant. Gimana rasanya tadi? Unik ya. Pertama kali sih ada croissant gitu ya, pakai roti, pakai rendang dari ayam. Ya kan biasanya sapi kalau kita makan tuh. Iya. Terus ini unik banget. Nyatu banget sih rasa croissantnya sama rendangnya ini bukan rendangnya sampai nyobrak banget, tapi rasa rendang enak. Nggak enak sama sekali. Ayamnya juga empuk, jadi kalau pas dipunya jadi satu enak. Nah. Secara porsi oke nggak sih? Besar. Ini besar ini, kenyang ini. Untuk menikmati seporsi chicken croissant rendang ini dibanderol seharga Rp35.000 per porsi. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.